Keinginan sama takdir tuh beda. Kalau keinginan kan kita sendiri yang mau. Oke, jadi takdir itu kapan berlakunya? Ya gimana Tuhan lah kalau takdir. Loh, coba aku baca dulu Maryam Nabi 83. sama setan beda nggak? Katamu arti Rasul utusan. Ya, Yang mana yang betul? Ya. Jadi yang mana? Coba definisikan dulu Rasul. Bagus-bagus kalau kok. Rasul itu utusan Tuhan. Oke, Rasul adalah utusan Tuhan. Di mana-mana kan kitab suci itu kan kita tidak ada yang bahasa-bahasa vulgar atau agak-agak kemana gitu, kakak. Oke, An-Nabah 33 itu apa? Jangan anambah. Iya, coba baca An-Nabah 33 itu. Ini nggak ada hukumnya, ngapain rokok nggak bikin dosa kok dihukum? Agak lain kau. Kak, baju hukumnya apa? Lo baju hukumnya apa ya baju? Orang dia nggak ngapa-ngapain. Orang nggak ada yang bersalah. Rokok itu benda mati, baju itu benda mati. Benda mati kok dihukum? Sakit jiwa kau. Sesatnya gimana, Mbak? Iya, dia itu tidak mengajarkan Yesus itu adalah Allah. Dia mengajarkan Yesus itu adalah ciptaan. Nah, jadi itu harus belajar proses kejadian manusia. Pertama dari mani, berubah segumpal darah, terus menjadi daging, Segumpal darah. dimasuki tulang Gumpal belulang. darah itu ini loh, jaringan mati loh Pak. Ya. Kenapa Tuhan menciptakan wajah kata itu kan begitu sempurna. Kemudian kesalahan kedua, kenapa Allah? Ya. Kemudian kedua begini ya kata. Nah, kesalahan pertama kan kenapa Tuhan ciptakan kata putih cantik, body bagus. Kesalahan kedua, kenapa Tuhan menciptakan hati di dalam hati ini. Jadi kalau macam gitu Ikutin takdir. Berarti kalau kamu berdosa hari ini berzina sama anjing, itu Tuhan yang tentukan. Enggak, itu kan manusia. Kita Jadi itu kalau hari manusia. ini kamu mencuri, itu Tuhanmu yang menentukan, gitu. Kita itu manusia. Gak setara lah kita manusia. Nah, sekarang saya tanya, kalau semua ditakdirkan, saya tanya. Jadi kalau kamu mencuri, itu Tuhanmu yang menentukan, gitu. Kita itu manusia, jangan Saya samakan dengan tanya, Tuhan. kan kamu bilang takdir. Kamu mati ditakdirkan, mencuri ditakdirkan, berdosa ditakdirkan. Kalian ini boneka. Itu kalau itu keinginan diri sendiri. Loh, lalu takdir itu berlaku untuk siapa? Ya manusia lah. Iya, waktu kapan berlakunya takdir? Gini, masa Tuhan turun ke bumi terus ngikutin takdir? Loh, kamu jawab dulu aja. Jadi kapan kamu ditakdirkan? Jadi Takdiran kalau apa? Jadi kalau kamu mencuri ditakdirkan. Itu kan keinginan kita sendiri. Keinginan itu tidak di bawah dari takdir Tuhan. Ya enggak Kenapa lah. kamu bisa punya keinginan, tapi itu tidak berlaku takdirnya Tuhan sama keinginanmu? Kenapa? Berarti kamu ini tidak dikuasai Tuhan dong. Kalau kamu punya keinginan. Ya toh? Kalau kamu punya keinginan, berarti Tuhan tidak berkeinginan kepadamu. Harusnya kan kamu di bawah keinginan Tuhan, di bawah takdirnya Tuhan. Keinginan sama takdir tuh beda. Kalau keinginan kan kita sendiri yang mau. Oke, jadi takdir itu kapan berlakunya? Ya gimana Tuhan lah kalau takdir. Loh, Jangan setarain manusia sama Tuhan, beda. ya makanya saya tanya. Kamu nggak bilang jangan menyamakan Tuhan dengan dirimu, tapi Tuhanmu sudah sama seperti dirimu. Gimana itu? Gak pantas kita nyamain sama Tuhan, Kak. Kalau kamu bilang nggak pantas, Kita itu diciptain, bukan menciptakan. iya, tapi sifat Tuhan dengan sifat kamu sama. Kapan kamu mati suka-suka Tuhan, kapan kamu mau makan suka-suka dirimu. Ya enggak juga ya. Loh, kok nggak juga? Mungkin nggak kamu makan itu kalau tidak berdasarkan keinginanmu? Kamu juga mati berdasarkan keinginan Tuhanmu kan? Sama toh? Gimana? Kalau mati kan Konsep takdir. gimana jadinya? Takdir. Kalau mati takdir. Takdir itu apa? Sesuatu yang ditentukan Tuhan. Kamu batu, susah gitu. Loh, kamu aja nggak ngerti konsep takdir kok. Coba jelaskan konsep takdir Tuhan. Takdir tuh udah ditentuin dari sananya. Berarti kalau kamu mau berak ditentuin dari sana juga. Serah kamu lah.
Loh, saya tanya, kalau kamu boker itu yang nentuin Tuhanmu atau siapa? Itu kan keinginan kita sendiri. Kalau kita itu seenggaknya berusaha. Berusaha nggak berak, gimana? Loh, emangnya Tuhan nggak berusaha? Waktu menciptakan kamu, emang Tuhan sedang tidak berusaha itu? Berusaha menciptakan kamu, kan sama-sama berusaha. Apa bedanya Tuhan dengan dirimu? Kan udah saya bilang sama. Kalau Tuhan tuh nggak perlu berusaha. Kalau Terus gimana cara dia nggak jadi menciptakan? aja. Gimana cara dia menciptakan? Apa tidak dia dengan bekerja? Atau dia tiduran aja tahu-tahu kamu tercipta gitu? Gimana konsepnya? Mencipta aja itu kata kerja loh. Kerja itu berarti usaha. Masa kamu nggak ngerti kata kerja seperti ini? Terserah kamu lah pusing jelasin Kok gitu? Coba jelaskan dulu takdir. Kabur. Jadi saya nggak percaya takdir ya. Semua punya kehendak. Tuhan punya kehendak, kita punya kehendak. Ini takdir kok pilih-pilih. Nggak gitu konsepnya sayang ya. Ya, halo, silakan. Iya. Saya mau bahas itu tentang temanya itu. Yesus adalah Rasul. Kenapa? Silakan bahas. Tahu nggak apa arti kata Rasul itu? Ro dan sul. Itu bukan arti. Apa dong artinya? Silakan. Ya jawablah, kan kau yang bikin tema. Aku tanya, tahu nggak kau arti Rasul itu? Itu saya nanya, Yesus adalah Rasul. Katanya kau mau membahas temanya, ya kamu lah. Kamu nanya sama saya apa Rasul, Ro dan Sul. Kamu bilang salah, ya udah benerin lah. Emangnya menurut kamu apa arti Rasul? Nggak tahu juga ya? Tahu lah. Silakan. Saya tanya dulu. Kalau saya tahu, saya tahu. Makanya tahu kok saya tanya. Jawab dulu. Apa itu Ro dan Sul? Simpel-simpel aja, jangan banyak bicara kalau di sini. Silakan, Rasul apa Rasul itu kalau kamu adalah- tahu? Kalau kamu nggak jawab berarti nggak tahu ya. Utusan, Utusan apa? utusan Tuhan. Baik, kalau Rasul itu artinya utusan, buka Maryam 83. Dan kami mengutus setan-setan kepada orang kafir untuk menyesatkan mereka. Berarti Itu lain lah. loh, Itu kan setan katamu yang dituduh. definisi Rasul Utusan utusan. Nabi. Itu kan Nabi Kupakai utusan. definisimu kau bilang lain. Lain lah. Memang ada gak Tanya setting dulu. ini, boy. Coba kau baca Nabi- dulu Maryam Nabi 83. sama setan beda nggak? Katamu arti Rasul utusan. Ya, Yang mana yang betul? Ya. Jadi yang mana? Coba definisikan dulu Rasul. Kalau Bagus-bagus kok. Rasul itu utusan Tuhan. Oke, Rasul adalah utusan Tuhan. Hei, dengar dulu. Di room saya tuh jangan emosi, Pak. Jadi setiap kamu bernarasi, kamu bertanggung jawabkan itu. Another bottle. Halo Pak User. Selamat pagi Ibu Nagata. Selamat pagi. Ya, Silakan Pak. saya tidak ambil tema Ibu ya. Kemarin tema Ibu udah lama saya lihat tuh Yesus adalah Rasul. Silakan. Boleh saya bertanya? Ini Kak Nagata, saya mau tanya kan, istilah anak Allah di Kristen itu dari mana sih? Bisa mulai asal mulanya Kak Nagata? Mazmur 2 ayat 7. Karena Allah memperanakkan firman-Nya sehingga firman-Nya itu disebut anak Allah. Kan di ayat lain banyak yang tidak seperti Kak Agatha Saya bilang. ambil dari yang paling tua di dalam Mazmur Daud. Dikatakan, aku tidak menceritakan ketetapanku. Anakku, anakku, engkau hari ini kuperanakkan. Jadi firman-Nya Allah itu diperanakkan sehingga firman itu disebut anak Allah. Jadi yang ayat lain itu kan bisa bertabrakan Kak Agatha kan? Yang di ayat-ayat lain Agak kemana, Pak?
Apakah Anda kata? Nabrak kemana? Dengan ayat lain banyak saya lihat. Silakan satu yang ditabrak. Silakan tunjukkan ayat. Oke. Di Bilangan 23 ayat 19 Kak Anda kata. Apa dikatakan? Coba Kak lihat lah, kan kitabnya Yalah, Kak. Anda mau membahas itu. Silakan bawa narasi ya. Kan Kak Anda kata nggak mau kan dibacakan kan? Anda kan mau berargumentasi. Argumentasi Anda apa? Di Bilangan 23 ayat 19 di situ udah jelas. Bacakan. Allah tidak ada beranak dan tidak diperanakkan. Baca yang benar lah. Saya kan karena di luar. Lalu apa narasi Anda dari Bilangan 23 ayat 19 itu? Narasinya apa? Di situ kan udah jelas Allah itu bukan manusia, bukan anak manusia. Kakak bilang tadi kan lain, maka saya bilang agak bertabrakan Kak Agatha. Bertabrakan dengan Kakak bilang tadi. Sedangkan di Bilangan itu Allah itu bukan manusia, bukan anak manusia. Oke. Kalau manusia itu berdusta nggak, Pak? Berdusta, berdosa lagi. Oke. Kalau Allah berdosa nggak? Tidak. Itu maksud ayat itu. Allah bukan seperti manusia yang pendosa. Allah bukanlah makanya manusia sehingga berdosa, kan itu kan di dalam Bilangan 23 ayat 19. Nah, berarti kan Allah bukanlah iya. batu, bisa aja. Allah bukanlah batu sehingga dia tidak beranak, bisa toh? Allah bukanlah batu sehingga dia bisu. Bisa jadi kan? Allah bisa diumpamakan seperti itu. Dari Bilangan 23, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Kan itu konteksnya. Allah mengatakan dia tidak seperti manusia yang berdusta. Masa gitu aja bahasa Indonesia nggak pinter, Pak? ya oke. Oh benar dong. Sekarang saya tanya, Yesus bukanlah manusia. batu. Allah bukanlah batu sehingga dia tidak beranak. Bisa toh? Oke. Bisa. Yang saya tanya Kak Agatha kan Maria kan melahirkan anak manusia, sedangkan situ di ayat itu Allah bukan manusia. Memang Allah bukan manusia. Jadi Yesus yang lahir di rahim Maria gimana Kak Yesus Agatha? itu Allah dan manusia. Allah dan manusia dengan manusia sama nggak? Enggak, beda. Berarti yang Kak Agatha sembah kan manusia tuh anak Maria Yang saya kan? sembah itu adalah Allah dalam manusia. Saya tanya Anda bisa nggak mencintai istri Anda tanpa bajunya? Ya toh, karena istri Anda dengan baju itu satu paket. Jadi Anda mencintai istri Anda, berikut juga dengan bajunya. Anda sebenarnya mencintai istri Anda dalam bajunya, kan gitu. Gini aja, Ren. Coba, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Kan Allah itu mengatakan, oh saya bukan manusia yang berdusta. Itu maksudnya, saya bukanlah anak manusia sehingga saya menyesal. Karena anak manusia itu suka menyesal. Itu Tuhan juga bisa menambahkan yang saya bukanlah batu sehingga saya tidak beranak, bisa. Allah itu tidak mau menyamakan dirinya dengan manusia yang berdusta. Masa sampai sini nggak nyampe? Coba direnungin lagi bahasanya. Iya. Kalau kata membalik-balik saya sudah tahu. Sudah saya ikutin Kakak. Loh, dari ayat itu kan, dari Bilangan, terus tadi Anda bilang, Kak, itu kok berbenturan? Berbenturan sama apa? Ternyata tidak berbenturan. Karena memang Yesus itu tidak pernah berdusta seperti manusia lainnya. Karena Yesus itu ketika dia berkata, sesungguhnya anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu betulan terjadi. Bait Allah akan runtuh, hingga detik ini itu terjadi. Yesus itu tidak seperti kamu yang suka berdusta. Itu maksud Tuhan Yesus. Gimana? Setiap apa yang dikatakan Yesus, itu semuanya benar, karena dia bukan seperti manusia yang suka berdusta. Itu keilahian Yesus. Dari ayat itu. Boleh di ayat lain boleh Kak? Saya kasih lagi Kakak baca boleh? Kan.
2 Samuel 7 ayat 22. Apa itu? Coba kakak baca dulu, nanti biar kita 2 Samuel berapa? 2 Samuel 7 nomor 22. Oke, silakan narasi Anda. Kakak baca dulu lah biar saya Anda narasi. dulu dong, apa yang mau Anda benturkan di sana? Anda kan mau berargumentasi. Silakan narasikan dulu sesuatu. Saya mau tahu sampai mana Anda membaca dan mengerti. Silakan. Kakak yang dulu baca baru Apa yang mau kau tanyakan dari situ? Kamu bawa Coba Samuel, kakak- apa yang mau kau tanyakan? biar saya narasikan kakak. Loh, silakan Anda bernarasi sekarang. Kan agak bertabrakan juga kak kan? Silakan, di mana Kontradiksi. tabrakannya? Nah, coba kakak baca biar saya nanti kasih. Loh, kamu aja, kan kamu mau menarasikan sesuatu. Silakan. Nggak boleh lah saya melalui Samuel di itu Alkitab. kan adalah referensimu. Narasimu harusnya sudah ada kamu bangun terlebih dahulu dong. Saya mau lihat cara kamu membaca dan memahami sesuatu itu seperti apa. Silakan. Kalau saya sudah tahu, saya tinggal lihat aja sama kamu. Karena kamu mengatakan agak berbenturan. Silakan. Silakan, narasikanlah. Tidak bisa saya narasikan dulu kakak, karena kan itu Terus Alkitab apa? kakak. Kalau Habis kakak kamu kasih tahu, baru mengatakan semua. itu berbenturan, berarti kamu sudah memahami dulu dong ayatnya. Berarti kamu harusnya tidak bisa mengatakan itu berbenturan. Kenapa? Karena kamu bahkan tidak tahu narasi ayatnya seperti apa. Silakan. Kakak harus Jadi jujur. kamu asal Harus disuruh jujur orang dong. atau asal contek. Saya membiasakan kalian untuk berpikir kritis dan pintar. Budayakan membaca dan mengerti. Saya sedang mengajari kalian. Kalian seperti anak SD yang bisa membaca tetapi tidak mengerti sesuatu. Saya mau mengajarkan itu kepada kalian semua. Silakan dibaca dan bernarasi untuk itu. Kalau kakak tidak baca, tidak apa-apa, kita kasih yang ayat lain aja lah biar kakak Loh. bisa jelaskan. Katanya berbenturan. Di mana benturannya? Kakak baca, nanti baru saya Loh, kasih Anda dong. dia biar Anda, enak. di mana benturannya? Narasi Anda dulu mau saya tunggu. Itu kan Alkitabnya kakak, kan nggak mungkin saya mendahului. Kamu kenapa kalau gitu kenapa kamu bilang berbenturan? Apa alasannya? Silakan. Alasannya berbenturan apa? Orang itu kalau menghina-hina, mengejek-ngejek itu kan pasti ada alasannya. Loh, kalau nggak ada alasan namanya kalian sakit jiwa. Silakan keluarkan narasi Anda. Benar saya masih banyak mau kasih Lah satu ayat ke aja, kakak. silakan dibacakan kalau Anda memang mengerti. Loh, Anda kalau datang ke room saya, Anda harus sudah siap dengan narasi Anda. Bukan Coba berarti. kakak bacakan, nanti saya kasih narasinya. Loh, silakan bernarasi dulu. Itu kan referensi. Anda mengerti nggak sih cara berdiskusi? Atau Anda tidak pernah lulus SD? Tidak tahu cara berdiskusi, menarasikan Ya, sesuatu? dibilang aja tidak lulus, menyediakan oke. data. Tidak apa-apa, ya saya tidak lulus kak. Ya udah, silakan. Apa narasi Anda dari situ? Ya, dia yang sekolah dulu. Silakan dong. Saya nunggu. Kalau kakak tidak mau kasih itu, saya kasih ayat lain, nanti baru saya kasih narasi aja lah dia. Nggak sanggup yang itu pun boleh. Silakan yang lain. Narasikanlah sesuatu. Silakan. Ini saya mau tanya sama kakak kan. Seharusnya kan di kitab Al-Suci, itu kan kita kan tidak boleh banyak bahasa yang agak-agak vulgar gitu atau agak-agak pornonya gitu. Itu dapat Caranya- dapat tolok ukur itu dari mana? Di mana-mana kan kitab suci itu kan kita tidak ada yang bahasa-bahasa vulgar atau agak-agak kemana gitu kakak. Oke, An-Nabah 33 itu apa? Di Anambah, Iya, coba baca An-Nabah 33 itu. HP saya satu kak, bukan di rumah, masih di luar Nah, itu kak. Quran Kak, Anda loh. nah, coba kakak baca. Oh. Dan kami sediakan wanita-wanita berpayudara montok, mau ngapain? Mau ngapain?
ngapain? Kan katanya kitab suci nggak boleh ada pulgar. Terus kenapa ada wanita berpayudara montok di sana? Mau ngapain? Jadi saya baca Oke, Kak bilang. Cuma satu tuh dapat di Al-Quran. Cuma satu. Banyak lagi. Agatha. Aku aja dulu dibahas. Kok terlalu banyak cerita? Udah, saya bahas punya kakak satu ya. Kitab suci tidak boleh ada yang kayak gitu. Jadi saya kasih satu ya, karena kakak doang kasih tahu satu, saya balas satu ya, saya kasih Saya bukan tiga. masalah balas membalas. Anda mengatakan tolok ukur kitab suci nggak boleh ada bahasa vulgar. Kalau ada bahasa vulgar kenapa memangnya? Nggak benar. Berarti sama dong, kitabmu juga nggak benar. Walaupun cuma satu ayat. Kecuali mau dihilangkan kan gitu, tetap ada toh. Samuel udah nggak mau. Sekarang Abah nggak mau dibahas. Anda mau ngapain di sini? Itu yang di kitab kakak tuh di ayat Osean 3 nomor 1 itu gimana kakak? Apa itu katanya? Nah, bacalah. Gantian nggak? Saya bacakan ketika saya bawa Abah, saya bacakan. Anda kok nyuruh saya terus? Anda nggak bisa baca, atau Anda ini sebenarnya mau ngapain ke sini? Di situ bukan vulgar ga? Yang dibilang Saya tuh. nggak tahu, bacain aja dulu. Bacalah. Pokok semua perintah Allah dilewatin dari itu. Yang penting kita bisa dapat keenaan dunia, semua ada situ kak. Mana? Bacalah yang benar. Kamu aja baca nggak benar. Gimana kita mau berdiskusi? Apa yang mau kamu diskusikan dengan kambing? Saya nggak bisa berdiskusi dengan kambing, Pak. Karena dia cuma mengembik. Mohon maaf ya, Pak ya. Anda tidak masuk dalam standar diskusi saya. Halo, Aldi. Silakan. Kalau rokok itu hukumnya apa, Kak? Hukumnya ngabisin uang. Iya, dalam iman Kristen. Apa kok rokok dihukum? Orang rokok nggak bikin salah kok rokok dihukum. Kak, rokok hukumnya apa? Rokok kok dihukum? Cemana? Apa ada salah dan dosa rokok? Rokok Dunia hukumnya saja punya apa, hukum. Kak? Dunia Apa saja punya tembakau? hukum, Kak. Hah? Kita hidup di dunia saja punya hukum. Iya, terus kalau rokok itu diam aja di situ, Masa dalam- apa dihukum apa dia? Masa dalam agama nggak punya hukum? Saya tanya, rokok emang hukumnya apa rokok? Enggak, saya nanya. Nanya. Dalam iman Kakak, rokok itu hukumnya apa? Rokok itu adalah tembakau. Nggak ada hukumnya, ngapain rokok nggak bikin dosa kok dihukum? Agak lain kau. Kak, baju hukumnya apa? Lo baju hukumnya apa ya? Baju orang dia nggak ngapa-ngapain, orang nggak ada yang bersalah. Rokok itu benda mati, baju itu benda mati kok dihukum. Sakit jiwa kau. Lama kalian Dunia selesainya. saja ada hukumnya, Kakak. Coba di Islam mana hukumnya? Apa hukumnya rokok? Rokok kalau dalam iman kami itu memang ulama berbeda pendapat, tapi kalau saya ambilnya yang haram, Kak. Mana dalilnya rokok haram di dalam Quranmu? Dan saya tanya, di mana di Quranmu dan di hadismu rokok haram? Kok pandai-pandaian kok bikin agama baru? Mana? Begini, Kak. Mana dalilnya? Lo kalau nggak ada Rokok- dalil, Bang, di mana-mana hukum itu tertulis, Bang. Di mana tertulis? Begini, Kak. Rokok hukumnya Begini, haram. Kak. Begini, Kakak. Tadi kan bilang rokok membunuhmu enggak? Kakak kan bilang tadi rokok membunuhmu. Kakak membenarkan kan? Itu di dalam tulisan rokok begitu, Kak. Enggak. Di tulisan rokok itu Kakak membenarkan kan kata itu? Kira-kira Kakak menurut membenarkan kan? rokok bisa Membenarkan perkataan itu kan? Kira-kira rokok bisa membunuhmu nggak? Kalau kita melakukan hal yang kita sudah tahu membunuh kita, haram itu Kira-kira enggak? saya tanya, pisau membunuh nggak? Saya tanya, pisau membunuh Haram nggak? itu enggak? Sabar, saya tanya, jangan bertanya. Tanya, pisau bisa membunuh Jangan nggak? bertele-tele dulu, Kak.
Loh, saya nggak bertele-tele, goblokmu luar biasa. Pisau juga bisa membunuh. Ular juga bisa membunuh. Terus di mananya? Loh, kalau dia tidak menebas kamu, apakah pisau itu disebut juga haram? Gila kau. Loh, kok itu membunuhmu? Membunuh kayak gimana cara dia membunuh? Coba pikirkan dulu. Gimana? Kau aja bisa membunuh, berarti kau haram dong. Orang-orang yang suka menghalalkan darah orang kafir, kalian sama dengan rokok. Haram. Paham kau? Otak kau separuh memang. Nggak nyampe kok. Rokok haram. Misalnya ini rokok. Terus di mana lah haramnya orang dia nggak ngapa-ngapain? Kayak sedeng kau lama-lama kayak gila kalian. Dalil nggak ada, suka-suka kalian bernarasi gila. Pisau itu bisa membunuh loh. Haram nggak? Kenapa pisau nggak diharamin? Kayak setengah otak kalian memang cocok kalian dibilang otak setengah. Tapi nggak terima. Kan udah dibilang berdosa secukupnya, goblok juga secukupnya, jangan diborong semua gobloknya. Pagi-pagi ya mau oten. Lu borong, apa-apa diborong, dosa diborong, serakah diborong, apa-apa diborong, kitab orang diborong. Ini jadi yang begini. Oplak. Halo Gus, Markus. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, saya dari agama Kristen Protestan ini, Mbak. Cuman ini mau bilang aja, aku merasa aneh kepada yang bertanya dari agama sahabat, Mbak. Nah, kejar dia, Pak, di bawah. Kejar dia. Kejar dia, Pak. Gigit dia, Pak. Gonggong dia, Pak. Cepat, Pak. Kejar ke bawah, Pak. Aku kok aneh. Nah. Gaskan aja, Pak. Males sekali aku ngebahas dia, Pak. Iya. Memang aneh-aneh, memang agak. Dia, Pak. Gigit dia, Pak. Aku pun aneh kali nengok dia. Lanjutkanlah, Pak, perjuangannya, Pak. Alasannya sering kali ku dengar. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Semua diborong, dosa diborong, serakah diborong, kitab orang diborong, nabi orang diborong, goblok pun diborong. Udah goblok secukupnya, dosa secukupnya, dan berlebih-lebihan itu nggak baik gitu. Nih siapa nih berputar-putar? Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri. Melihat kau begitu, membuat aku jadi... No, bidadari pun diborong. Halo, Pak Nirwana Bogor. Kak mau tanya, Boleh. itu tuh saya sering datengin kelompok Yehua dulu. Itu aliran apa ya? Saya Kristen. Yang di mana, Pak? Logo Yehua kayak gimana itu, Pak? Aliran Yehua. Di Bogor ada. Ada. Kayak gimana, Ya, Pak? datang Maksudnya saksi Yehova. Itu. Ya, Oh, itu ajaran sesat itu, Pak. sesatnya gimana, Mbak? Iya, dia itu tidak mengajarkan Yesus itu adalah Allah. Dia mengajarkan Yesus itu adalah ciptaan. Iya, itu ajaran sesat itu. Walau mereka itu lemah lembut, ngomongnya baik, tapi mereka itu mengajarkan hal yang tidak diajarkan para rasul. Jangan mau tergoda oleh saksi Yehova ya, Pak ya. Betul, Mbak. Iya, mereka itu mengatakan Yesus itu bukan Allah, tapi ciptaan. Meskipun Yesus itu menyelamatkan. Makanya gereja itu sudah mengutuk aliran yang seperti itu. Hati-hati ya, Pak ya. Iya, saya hanya dengar aja dari
YouTube gitu. Memang mereka beberapa kali datang ke sini, cuman kita sekeluarga udah sepakat untuk Iya, jangan dikasih masuk Pak, jangan dikasih masuk dan jangan ngobrol sama mereka. Bahaya, nanti Bapak bisa keikut gitu. Karena mereka itu narasinya itu lembut dan meyakinkan, seolah-olah mereka benar gitu. Padahal mereka adalah ajaran sesat. Gitu Pak. Iya Mbak. Oke. Iya. Bapak gereja di mana Pak? Saya Tiberias Mbak. Nah, ya udah di situ aja Pak. Jangan percaya lagi aliran-aliran lain itu Pak ya. Iya. Oke. Makasih Mbak Agatha. Tuhan memberkati Pak Nirwana. Sama-sama. Makasih. Halo. Iya. Halo Alun. Halo Agatha, apa kabar? Baik Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak Alun? Kalau bisa tanya nggak? Sebenarnya saya bingung dengan agama Kristen. Kalau agama Kalau Islam agama Bapak Kristen itu nggak bingung sebab Tuhan di Islam kan cuma Allah. Tapi kalau di Kristen saya Bapak bingungnya bilang begini. Tuhan di Islam cuman Allah Pak, serius Pak? Ya begitulah. Cuman satu maksudnya? Itu kan ya cuma satu, jadi kan tidak bingung. Tapi kalau di Tapi Kristen, kenapa kalau satu disebut artinya kami Tuhan. Pak? Ya itu kata kami itu kan sudah banyak penjelasan, kami itu Allah, malaikat, para nabi. Loh berarti Tuhannya ada malaikat juga dong? Kami satu, kami itu ya Allah, malaikat juga Allah. Kemana ini Pak? Bapak yakin nggak mau begini itu, untuk ini? enggak begini itu maksudnya begini. Gimana? Macam begini, Allah mengerjakan sesuatu itu melalui perantara malaikat, ada nabi. Contohnya saya memberikan kata sesuatu uangkah, itu kan termasuk rezeki Allah, maka di situ bukan Allah mengatakan aku memberikan, tapi kami. Jadi Allah sama Bapak malaikat dan itu saya. disamain gitu. Ya. Allah dengan Bapak Bukan bersama-sama. perantara gitu. Perantara, saya sebagai perantara memberikan Saya rezeki tanya, Allah, itu kata kami itu Allah tidak. Itu perkataan Allah tapi bukan Allah. Kami itu termasuk Allah di dalamnya. Artinya begini, Berarti semacam Allah gabung di sama dalam- manusia gitu, gabung sama malaikat gitu. Kan tidak mungkin Allah memberikan uang sendiri. Hah? Kalau macam Allah memberikan uang sendiri, kan manusia nggak perlu kerja. Jadi kalau Allah Tapi semacam bersumpah gini. demi Tuhan, gimana itu Pak ayatnya? Ada ayatnya. Ya, itu artinya aku Tuhan bersumpah. seperti ini. Ya Aku bersumpah coba. demi Tuhan. Ini Allah bersumpah demi Tuhan gimana? ya demi Tuhan yang menciptakan timur dan barat. Artinya dalam Iya. Islam itu kan cuma satu. Allah Jadi kalau bersumpah Allah demi bersumpah, Tuhan. Ini sebenarnya ada berapa ini? ya, tapi kan itu kan untuk bersumpah dengan dirinya sendiri. Perkataan itu kan secara logika bisa diterima. Macam Akata begini, Akata buat live ke sini tuh, terus Akata bilang begini, aku bersumpah dengan orang saya yang nggak membuat boleh live bersumpah, ini kan Pak. artinya Saya nggak bisa bersumpah. Kenapa? Yang namanya bersumpah itu dengan sesuatu yang lebih tinggi. Masa bersumpah dengan sama diri sendiri itu namanya bukan sumpah, Pak. artinya perkataan itu. Sumpah itu janji, Pak. Nah, sehingga di dalam film itu, di film pun seseorang kalau mencintai macam mencintai Akata Pak. terus. Ini, Mana? ini gimana ini? Aku Katanya gimana itu, bersumpah. Ini, maka aku bersumpah demi Tuhan. Ini Allah bersumpah demi Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Dianya Tuhan bersumpah demi Tuhan Tuhan. yang mengatur. Tempat dia Tuhan yang mengatur tempat Dia sehari. bersumpah sama Tuhan lagi yang lain yang mengatur tempat. Ya itu artinya begini, kata dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Semacam kalau perkataan Aku itu nggak tidak pernah diterima bersumpah dengan demi akal. diriku masalahnya, Pak. Tapi macam begini, di dalam filmnya itu kan banyak. Di dalam film itu kan banyak Nah, yang terus mengatakan gini ya, itu mereka aku mengadopsi bersumpah kata-kata demi yang Tuhan di yang dalam mengatur Quran. tempat matahari. Sungguh kami. Loh, tiba-tiba dari aku Ya. terus jadi kami. Gimana ini? Jadi begini,
Jadi Mbak kata dalam Islam itu ada yang mengatur terbitnya matahari, ada yang mengatur turunnya hujan, ada yang mengatur Terus ini kami siapa lagi? gelombang. Kami Nah, itu siapa termasuk lagi? orang yang mengaturnya matahari, itu termasuk Allah, para malaikat yang mengatur hari atau berarti gelombang malaikat matahari. ini mampu mengatur tempat-tempat terbitnya matahari. Ya, Wow. iya, kalau itu kan diizinkan oleh Allah. Artinya begini ya kata, segala sesuatu itu dengan izinnya Allah itu bisa semacam diizinkan oleh Allah, kata bisa mengatur, maka kata pun bisa kan, semua itu kan kehendak Tuhan begitu. Berarti kata. Allah minta Jadi izin begini. Allah lain. Enggak, itu Allah bukan minta izin, Allah memberikan Ada ayatnya. itu macam di film-film Anisa India. 64 Coba kata nih. tunjukkan. Anisa Coba. 64 ya. Nih, Anda harus baca dong. Iya, tapi itu kan artinya dalam apa sastra bahasa itu kan bisa diartikan kata. Astra. Nih, Nah, kalau saya kata begini, kata sudah menikah ke belum? coba nih. Dan kami tidak mengutus, kami di sini siapa? Allah tidak Nah. mengutus rasul Nah. melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ya. Ada lagi izinnya Allah. Ya. Begini ya kata. Ada kami. Ini ada berapa banyak Tuhannya? Allahnya. Ya begini kata, kami mengutus Kami di sini Muhammad apa? sesungguhnya begini. Allah mengutus Kami itu Allah, para dengan malaikat, izinnya Allah. Allah minta dengan izin sama izinnya Allah. dia sendiri. Oh, dengan Ya, izinnya. kami itu begini kata. Gimana Artinya ini Pak? begini ya kata, bumi ini kan terjadi, artinya bumi kan seperti Saya panggung. nanya, ini Panggung kami sandiwara begitu. kami Ya, dunia tidak kehidupan mengutus itu kan seorang begitu. rasul melainkan ditaati dengan izin Allah. Kami di sini Allah. Izin Allah. Allah minta izin Allah. Gimana? Ya. Allah. Ya, seperti itu kan seperti begitu, artinya kan banyak Allah, malaikat yang mengutus, bukan tidak mungkin kan dia Loh, sendiri. malaikat Jadi mengutus begini siapa, Pak? Malaikat mengutus Jadi rasul. begini, Gimana? iya, jadi begini, Allah menciptakan manusia itu bukan Allah yang meniupkan roh kalau dalam Islam, tapi Jibril yang meniupkan rohnya Allah Subhanahu wa taala ke dalam bayi tersebut. Maka itu kami itu termasuk Allah, termasuk malaikat, Berarti termasuk yang kedua menciptakan orang manusia. tuanya. Tunggu. Nah. Rohnya Allah yang niup Jibril. Jadi Allah sama Jibril Ya. kolaborasi. Nah, jadi begini, Dari Allah. artinya dalam Islam Yang roh niupnya Jibril. itu kan nyawa. Gimana maksudnya Iya. ini? Kan Berarti ruh. Jibril mencipta Artinya, gitu. nah, jadi kalau dalam Islam roh itu bukan Tuhan. Roh itu kan bukan Tuhan, tetapi itu nyawa manusia, semacam tangan. Manusia memiliki tangan, itu tangannya kan banyak tuh, manusia tinggal tangan. Jibril yang menentukan roh. Artinya roh kan begini. Semacam saya punya roh, Akata juga punya roh. Kalau roh Tuhan Nah, berarti roh saya saya dengan ini berasal Akata dari itu siapa? Tuhan. Roh saya ini siapa yang Ciptaan bikin? Tuhan semua, ciptaan, Roh saya ciptaan ini siapa Tuhan yang yang bikin, Pak? ditiupkan oleh Jibril, Ruhul Kudus. Berarti Ruhul Kudus Jibril itu yang mengerja menunjukkan ibu saya gitu. Gitu. mulutnya bagus sekali kalau dekat. Wow. Agak lain. Gimana teman-teman? Yang niupin. Yang niupin si Jibril. Mak gue yang niup Jibril. Aduh. Kita seru-seruan lagi ya masih Alun ya. Jadi gimana itu lu? Kenapa dituruni? Jadi begini ya kata. Manusia berarti Jibril ya? Ya bukan. Artinya itu kan seperti kenapa? rumah diciptakan Kenapa itu kan harus berjenjang. Kalau Allah Jenjang apa? menciptakan Jenjang sendiri karir. untuk apa? Sabar, untuk apa Allah menciptakan para malaikat kalau tidak ada kerja? Untuk apa Allah ciptakan manusia? Memang yang malaikat kerja digaji. Coba begini, oke. Jadi kalau Allah ciptakan Akata, itu bukan Allah ciptakan. Coba kalau Akata lahir tanpa orang tua, pasti pertemuan cinta orang tua, tidur, kemudian terjadi herman, itu kata kami Allah malaikat bersama kedua orang tua Akata. Nah, coba. Kata kalau macam tanpa kami, nah. Ya Allah, pantas dia Akad, halo. bersumpah demi dirinya sendiri. Pak, Nah, gimana sih, begitu. Pak? Allah itu sama dengan manusia, Pak. Enggak, kalau Allah sama dengan manusia, Allah tidak bisa berbuat apa-apa karena Tadi kau makhluk bilang itu bukan Tuhan. dia bersumpah demi dirinya sendiri. Terus kau samakan dia dengan aku. Ya. Seperti contohnya, aku bersumpah demi diriku Ya. sendiri.
Dia udah sama dengan Allah. Nah, Dia udah sama seperti manusia. Laisa ini kan enggak. kata maksudnya kata bertanya kata kami, berarti kata dibuat bukan langsung langsung kata jadikan, tapi orang Loh, kalau tua aku, pertemuan ya orang aku. tua. Nggak mungkin aku Nah, itu, mengatakan diriku iya. kami. Nah, Karena gue sendirian, bukan bro. kata. Maksudnya kata terjadi itu dari proses bagaimana? Proses apa? Proses memang, dari Mas? air mani, proses bertemuan kata ke orang tua. Proses air mani itu di mana? Nah, katanya begini, kata dosa bicara itu artinya bicara itu kalau jorok. Coba kata dengan orang tua, kata Bicara menikah, air mani kok bicara kemudian jorok? Berarti di kitabmu itu bicara jorok. ya tapi kan Bicara jorok itu kan ada tertulis. Akata punya orang tua menikah terus ibu akata hamil kemudian melahirkan akata. Nah, jadi itu harus belajar proses kejadian manusia. Pertama dari mani berubah segumpal darah terus menjadi daging, Segumpal darah. dimasuki tulang Gumpal belulang. darah itu ini loh, jaringan mati loh, Pak. Enggak, Kayak orang ya, itu kan kayak orang ya, akata tertutup itu bisa kepalanya di situ. ya bisa di Segumpal darah. Enggak lah. Matilah nanti Pak, bisa hilang ingatan, bisa buta, bisa meninggal loh Nah, Pak. itu kan bisa dibuktikan secara ilmiah kejadian itu. Ya di kedokteran manapun kata bisa bertanya begitu. Di Mulai dari kedokteran mani manapun masuk dikatakan segumpal darah itu Ya. adalah jaringan mati Ya. Pak. Kalau darah menggumpal itu air artinya mani menjadi jaringannya darah. itu sumbat. Kalau segumpal daging, Apa segumpal daging daging itu ya? artinya Berarti firman, itu firman jadi daging itu. Makanya Berarti firman itu jadi steak. daging. Nah itu steak itu kalau firman jadi daging berarti kata menuangkan Berarti jadi steak. daging. Jadi daging maksudnya adalah badan. Oh badan, apakah badan berperasaan? Kata bukan hati, bukan hati. Nah, sebab coba badan ada tidak mempunyai dong. perasaan loh. Kalau Loh, hati sekarang- berperasaan. Sekarang saya Nah, tanya, kalau tidak saya punya badan, bagaimana saya bisa merasakan sakit? oke. Loh, ya justru badan Jadi begini. kita, dengar Pak, nih saya ajarin Anda biologi ya. Yang mengirimkan sinyal sakit itu saraf-saraf di badan kita. Kalau tidak ada daging, gimana saraf itu menyampaikan ya impuls ke otak sakit. Makanya lu kalau kepotong sakit tanganmu. Kenapa? Karena ada saraf-sarafnya di situ. Masa di dalam itu yang betul. Terus, perasaan kasih dan cinta itu muncul dari badan atau dari hati? Ketiganya. Enggak contoh orang gila kan nggak ada hati itu ada Kalau apa? tidak matamu mengirim sinyal suka, ini matamu dulu mengirim sinyal suka ke kepalamu, baru masuk ke hatimu, ya ketiganya. Makanya saya jangan ketawa dulu biji matamu. Bapak pernah belajar biologi nggak sih? Pernah. Ya pernah belajar makanya begini fungsi Sekarang daripada saya tanya hati itu Bapak. perasaan. Sekarang saya tanya Pak, orang buta bisa nggak jatuh cinta? Berarti dia butuh penglihatan. Sulit Bisa jatuh cinta dari melalui kata-kata. Artinya kalau orang buta mendengar kata-kata seseorang yang baik, yang dia jatuh cinta dari kata karena hati. Sekarang saya tanya Anda. Nah. Sekarang saya tanya Anda. Oke. Kata-kata bisa keluar nggak tanpa pita suara? Jadi kalau kamu bilang rasa suka dari roh yang gentayangan itu nggak pernah ada rasa suka, Pak. Makanya saya bilang, suara saja itu digetarkan di sini, Pak, sama pita suara. Maka kita butuh daging di sini, Pak. Butuh otot. Ya? Bapak ngerti? Jadi yang Tapi tenggorokan bisa itu merasakan yang mana? Baik tubuh, jiwa maupun roh itu nggak bisa dipisahkan. Paham? Coba sumber perasaan dari mana kata sumber perasaan cinta itu yang itu? Sumber perasaan cinta itu dari kecantikan saya. Aduh, kocak-kocak lagi. Gue mau pusing dah denger dia ngomong kayak lagi ngedongeng. Gue naikin, kirim permintaan aja. Kata. Nah, kalau macam saya ungkapkan saya perasaan hati terhadap kata bisa enggak?
Tahu ini kok jadi mohon. Coba kata jawab, bisa nggak coba? Hah? Kan bukan ungkapin perasaan tenggorokan saya. Kayak gitu tuh. Makanya saya kalau suka dia kan daging. Coba kata saya kalau bilang kata saya mencintai kata dengan kata tenggorokan saya, dengan ketulusan tenggorokan saya kan nggak mungkin. Jadi Tapi kalau saya mengatakan saya jadi perasaan, perasaan, rohmu itulah dan kata. tubuhmu Tapi itu persoalannya bekerja bersama-sama, Pak. Dengar. Jadi kenapa saya bilang ketiganya? Karena itu bekerja sama, ya. Perasaanmu dengan rohmu itu dinyatakan melalui suara dengan menggetarkan pita suara. Kalau kamu sudah tidak hidup, Pak, dengar, nih ya. Saya katakan itu bekerja bersama-sama. Coba kalau kamu sudah mati, posisinya badanmu itu sudah tidak memiliki roh, ya. Mayat itu tidak bisa berkata. Demikian juga roh itu tanpa tubuh itu tidak bisa berkata. Paham? Makanya saya bilang ketiganya bekerja bersama-sama. Itu disebut kami seperti Allah dan saya dan Akata. Tidak mungkin saya bisa naik bercerita dengan Akata tanpa Allah menggerakkan hati Akata. Harus persetujuan dari Akata. Tidak mungkin saya langsung ke Allah gitu. Itu seperti persatuan tenggorokan hati, itu harus itu begitu. Contohnya saya cinta atau halo jaringan Ada. kok Akata nggak gerak? Akata terpaku, wah. Saya terkesima. Terkesima karena kemarin. Akata boleh tahu umur berapa? Aduh Tuhan. Enggak, cuma tanya kalau kata umur berapa sekarang? Saya 19 tahun, Pak. Oh, Bapak udah kakek-kakek. berarti belum kawin. Iya, saya. Sejauh mana umur saya? Ya, Kenapa, Bapak kenapa? belum nikah. Mau jadi belum nikah. Hah? Kak sudah. Udah nikah belum? Maksudnya saya begitu kata. Belum, Pak. Kenapa, Pak? Belum. Oke. Berarti masih ada kesempatan ya. Berarti ada kesempatan. Jadi kalau begini ya, kata kalau macam ada lelaki yang suka itu bukan salah mereka. Yang salahnya begini ya, kata. Kenapa Tuhan menciptakan wajah kata itu kan begitu sempurna. Kemudian kesalahan kedua, kenapa Allah ya? Kemudian kedua begini ya, kata. Kesalahan pertama kan kenapa Tuhan ciptakan kata putih cantik, body bagus. Kesalahan kedua, kenapa Tuhan menciptakan hati di dalam hati ini. Jadi kalau macam gitu. Memang enggak lain, Bapak. Seandainya kalau macam kata cantik, tapi kalau saya nggak punya hati, maka saya tak mungkin jatuh cinta. Tapi karena masalah segumpal daging yang ada di sanabaris saya ini mengatakan cinta. Sebab hati itu begini. Hati itu kan dia perintah otak. Hati yang mengucapkan kata cinta maka otak saya tidak. Atau belum nikah Pak, Bapak umur berapa, Pak? Saya kelahiran 99. Enggak, saya tanya umur berapa. Ya saya kalau hitung-hitungan mah enggak. Kalau macam 99 sampai sekarang berapa tahun ya kata? Sudah pernah nikah tapi 50 tahun. Sudah juga. Hah? Belum lah, kan umur 1999. Lahir di tahun 1999. Itu kalau sekarang itu umur berapa kata? Dari suara Bapak aja udah kakek-kakek. Suaranya kakek-kakek. Coba open cam dulu.
Coba open cam, siapa tahu Artinya kan? begini Akata, sabar. Akata kan begini tuh Akata toh. Suara itu yang memantulkan itu adalah gelombang. Nah, jadi kalau suara artinya walaupun tak melihat tapi kalau mendengar suara itu manusia ini kan dalam tubuh ada gelombang batin yaitu kontak hati. Walaupun cuma dengar suara Akata sudah bisa bertanya mengenai perasaan Akata, dan saya dari sini pun saya bisa melihat mata Akata sebab tatapan mata itu bisa membongkar rahasia hati. Makanya saya berani berkata bahasa Aduh ngeri kali betul lah, Bapak Kak. ini. Makanya saya berani berbicara cinta masalah kata sebab saya bisa lihat kata pun tatapan saya bisa tahu jawaban hati. Kata saya selama Saya ini udah punya pacar, Pak. Saya udah punya pacar. sudah punya Iya. sudah punya pacar tapi kata punya pacarnya di bibir tapi di matanya mengungkapkan naik sekolah kata itu mau gitu kalau saya tanya itu kata mau jadi Udah pacar saya, Pak. Jadi jangan dideketin lagi, Pak. kebanyakan dari psikologis kalau orang wanita kalau suka tertawa mendengar suara seorang laki tandanya dia cinta kata. Masa.com. Ya, Mas, Pak, karena saya juga hatinya senang. ketawa, Pak. Ya, enggak lah. Tapi saya lihat kata tertawa enggak selepas itu